bolehnya tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan berupa konsentrasi, materi berupa konsentrasi yang akan dibacakan pengertiannya oleh Nandris. Ya, konsentrasi adalah semakin besar konsentrasi maka semakin besar juga laju reaksinya. Di soal dalam LKPD ini nomor 2 di antara soal-soal tersebut itu ada 12. Silakan bisa dibuka tentang materi LKPD-nya. Halaman terakhir kedua. Yang terakhir Coba kedua. dibuka LKPD-nya. Jadi Mas Tiga. Nandris pakai landasan teorinya ya. Landasan teorinya di LKPD. Iya. Yang ada gelas, 2 gelas. Nah, itu satu dan dua. Nah, di situ terlihat antara kelas 1 dan kelas 2 dan kemudian ada butiran, beberapa butir. Yang satu ada banyak, yang satunya ada sedikit. Di sini pertanyaannya, jawablah. Di 2 gambar di atas bagaimana perbandingan konsentrasi pada gelas 1 dan gelas 2. Jadi perbandingan konsentrasinya. Gelas 1 itu di nomor 1 terlihat toh gelasnya? Menurut saya, bundar-bundar ini itu molekulnya. Jadi di gelas 1 itu molekulnya sedikit disebabkan karena konsentrasinya rendah atau kecil. Maka dari itu molekulnya itu sedikit. Jadi karena konsentrasinya rendah atau kecil. Dan sedangkan di gelas yang 2 molekulnya itu banyak disebabkan konsentrasi yang besar. Semakin besar konsentrasi maka semakin besar frekuensi tumbukan dan maka semakin cepat laju reaksinya. Semakin cepat laju reaksi ini di gelas kedua. Gelas kedua ini laju reaksinya cepat disebabkan konsentrasinya besar. Jadi molekulnya banyak. Semakin banyak molekul maka semakin cepat laju reaksinya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kelajuan dari kedua gelas tersebut? Ini akan disampaikan oleh kawan saya, Nandris. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana kelajuan dari kedua gelas tersebut? Ya, dari kedua gelas tersebut laju reaksi yang dikeluarkan dari gelas 1 itu sedikit disebabkan konsentrasi yang rendah. Sedangkan di gelas 2 itu laju reaksi atau molekulnya banyak. Maka dari itu laju reaksinya itu cepat dan konsentrasinya besar. Dan yang ketiga, soalnya ini sebutkan contoh satu kasus serupa dengan contoh yang ada di sekitarmu atau yang sesuai kompetensi keahlianmu. Ya, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sebutkan contoh satu kasus serupa di antara 2 itu ya, gelas tadi itu yang serupa. Itu kemarin setelah memerhatikan yang disampaikan oleh Ibu Guru tentang materi konsentrasi atau 4 materi diantaranya konsentrasi. Nah itu ada contohnya. Dari situ saya ngambil bahwa contohnya itu mobil bukan ya? Mobil yang ada di simpangan. Semakin banyak kendaraan maka semakin sempit. Nah, itu dalam kurung molekulnya banyak sehingga mudah terjadi tabrakan antara mobil satu dengan mobil yang lain. Tabrakan ini disebabkan molekul. Kalau mobilnya sedikit maka di simpangan itu lewat mudah. Karena apa? Molekulnya tidak terlalu banyak. Tapi ini molekulnya banyak, kendaraan semakin banyak, jalan semakin sempit. Nah, karena itu
molekulnya sama bergerak, jadi bisa menyebabkan diantaranya mudahnya terjadi tabrakan. Kemudian ada kesimpulannya, ini bisa dijelaskan oleh kawan saya nanti. Jadi kesimpulannya di antara dua gelas tersebut itu saya ambil bahwa dia terbukti semakin besar konsentrasi maka molekulnya itu semakin banyak dan laju reaksinya semakin cepat. Sedangkan kalau dia konsentrasinya rendah, seperti contoh gambar gelas nomor 1 itu, maka itu akan lama, laju reaksinya itu lambat. Tapi kalau dia konsentrasinya cepat, besar, maka molekulnya semakin banyak, laju reaksinya semakin cepat. Jadi mungkin presentasi dari kami di nomor 2 materi konsentrasi. Nah, dari itu. Dan itu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada salahnya mohon maaf karena memang butuh waktu dalam belajar dan proses. Jadi bagaimana menurut kawan-kawan? Ya, bagus sekali presentasi Mas Najis. Kelompok Mas Najis silakan. Ada yang mau menambahkan? Boleh setuju, boleh tidak? Silakan. Jadi kesimpulan yang diambil dari kelompok Mas Najis, semakin besar konsentrasi bereaksi, ya, yang kedua zat bereaksi akan mempercepat laju reaksi atau memperbesar nilai laju reaksi. Jadi tadi sudah diterangkan contoh-contohnya. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Silakan. Ya, silakan. Oh, sudah setuju. Yang lain? Sudah? Setuju. Alhamdulillah. Kalau begitu syukur, setuju. Jadi mungkin hanya ini dari kami berdua presentasi tadi. Terima kasih sudah menyetujui apa yang kami presentasikan. Nah, semoga bermanfaat dan hanya ini dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian semua sudah presentasikan hasil diskusi kalian, semoga akan mendapatkan ilmu yang manfaat ya. Sekarang ini saya share link Google Form, ya, link Google Form, ya. Nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran hari ini dan batas waktunya sampai jam 10 malam, ya. Nah, dari hasil pembelajaran ini, sekarang kita bersama-sama menguatkan kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Jadi ada berapa? 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, apa tadi? Itu luasnya permukaan. Luas permukaan. Jadi semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Iya, bagus. Yang kedua, siapa tadi? Konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, frekuensi tumbukan, maka semakin cepat laju reaksinya. Iya, bagus syukur. Semakin besar laju reaksi. Apa tadi? Salah ya saya? Semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul yang bertumbukan dan akan semakin mempercepat laju reaksi. Yang ketiga, suhu. Bagaimana suhu? Silakan. Semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksinya. Iya, kenapa semakin tinggi suhu semakin cepat laju reaksinya? Karena dari suhu itu menyebabkan panas yang tinggi. Panas yang Sehingga tinggi. molekulnya saling bergerak Cepat dan bergerak. bergerak. Ya, kalau cepat bergerak maka semakin saling bertabrakan. Semakin cepat laju reaksinya. Ya, betul. Yang keempat, Katalis atau disebut comblang. reaksinya dapat mempengaruhi laju reaksi. Zat ketiga yang mempertemukan suatu zat yang mempercepat reaksi. iya, mak katalis itu fungsinya comblang. Jadi zat ketiga dia mempercepat bertemunya reaktan sehingga mempercepat laju reaksi. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, kita akhiri hari ini
kita sudah mendapatkan ilmu, semoga bermanfaat. Kita bersama-sama bersyukur dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingat sampai jam 10 malam. Silakan. Enggak. Satu enter. Nice. Dua. Iya dulu. Ujian satu ini. Iya. Tanggal 18 bulan 9 2020. Udah. Anu apa tadi Krian udah ngobrol. Kamu langsung bisa? Gimana tadi syukur? Wait. Ini nomor telepon juga.